Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, before we study, let's pray together. Say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, how are you today? Okay, I'm fine. I'm good. I'm wonderful. Oke, pada pertemuan tematik kali ini kita akan membahas tentang tema 1B, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelumnya, Ustazah mohon maaf karena hari ini Ustazah hanya mengirimkan video pembelajaran saja. Jadi, hari ini kita tidak ada Zoom. Nah, pada pembelajaran tematik kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Main Ayunan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lalu yang kedua, kita akan bermain peran. Nanti Ustazah akan memberi contoh bagaimana cara bermain peran. Dan yang ketiga, kita akan menghitung pengurangan. Nanti juga akan ada video bagaimana cara pengurangan. Oke, untuk materi yang pertama, marilah kita menyanyi bersama-sama lagu Main Ayunan ciptaan A.T. Mahmud. Silahkan dengarkan dan ikuti ya. Oke, setelah menyanyikan lagu Main Ayunan, gimana lagunya? Enak tidak? Oke, ada yang bilang enak gitu. Kalau lagunya kalian suka, kalian bisa dengarkan setiap hari ya. Nah, jangan lupa diikuti lagunya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang bermain peran. Ustazah, apa sih bermain peran itu? Kita ngapain? Nah, bermain peran itu nanti kita memerankan diri kita sebagai seseorang sesuai dengan jalan cerita. Contoh, Ustazah punya cerita tentang si kancil yang nakal. Jadi nanti kalian memerankan ada yang jadi kancil, ada yang jadi buaya, ada yang jadi pohon, kayak gitu ya. Nah, nanti Ustazah juga akan memberikan contoh bermain peran. Oke, kita ke contoh bermain peran yang pertama. Di situ ada contoh seorang ayah dan seorang anak perempuan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan nama. Contohnya anak perempuannya bernama Calya, lalu ayahnya bernama Ashraf. Nah, Calya berkata, "Ayah,
punya permainan baru. Lalu ayahnya berkata, Ashraf, ada Calia, ayah punya kartu bilangan. Calia bilang lagi, ayah, jelaskan cara bermainnya. Lalu Ashraf bilang, cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Lalu Calia bilang, Calia boleh mencobanya, ayah. Lalu ayah Ashraf bilang, boleh dong Calia, silahkan. Ayah senang Calia rajin belajar. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah tadi teks yang pertama, sekarang kita ke contoh bermain peran yang kedua. Di situ ada seorang bapak dan seorang anak laki-laki. Oke, yang jadi seorang bapak siapa ya? Oke, Ustazah pilih bapaknya adalah Zidan. Lalu anak laki-lakinya adalah Muhammad Rafa. Bapaknya bilang, Rafa, bisakah kamu menolong bapak? Lalu Rafa bilang, bisa pak, apa yang bisa Rafa bantu? Lalu Zidan bilang, bantu bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Lalu Rafa bilang lagi, baik pak, akan Rafa kerjakan. Lalu Zidan bilang lagi, wah terima kasih Rafa, kamu memang anak hebat, bapak bangga kepadamu. Bisa memerankannya? Oke, sekarang kita ke contoh bermain peran yang ketiga. Di situ ada seorang adik laki-laki, seorang kakak perempuan, dan seorang ibu. Seorang adik laki-laki, Ustazah pilih Danan. Lalu yang menjadi ibunya adalah Selmira, dan yang menjadi kakaknya adalah Alisha. Lalu Danan berkata, apakah ibu melihat buku gambarku? Lalu Selmira berkata, buku gambar yang mana? Kemudian Danan berkata lagi, buku gambar yang berwarna biru. Selmira bertanya kembali, ibu tidak lihat, coba tanyakan kepada kakak. Akhirnya pergilah Danan menemui kakaknya. Apakah kakak melihat buku gambar yang berwarna biru? Lalu Alisha menjawab, kakak simpan di lemari. Nak, sudahkah kamu menggosok gigi? Belum, Bu. Sikat gigimu sebelum tidur. Mengapa harus sikat gigi sebelum tidur? Supaya gigi bersih dan bebas kuman. Baik, Bu. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Halo adik-adik semua. Materi kali ini akan membahas tentang pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Adik-adik cukup menggunakan jari-jarinya saja tanpa harus menggunakan alat bantu sempoa. Oke, yuk kita langsung kerjakan soal-soalnya yuk.
yang pertama. 9 dikurang 5. Sama seperti penjumlahan, pertama-tama adik-adik harus membedakan mana angka yang besar, mana angka yang kecil. Angka yang besar angka berapa yo dari kedua angka ini? Angka 9, dan angka yang kecilnya adalah angka 5. Kali ini perbedaannya adalah adik-adik harus mengingatkan angka yang kecil. Angka berapa yang harus adik-adik ingat? Angka 5. Oke. Dan berikutnya adik-adik harus menutup semua jari-jarinya. Boom. Oke. Angka berapa tadi yang diingat? Angka 5. Oke, 5. Terus keluarkan setiap jari-jarinya itu berdasarkan jumlah angka yang besarnya. Oke, angka yang besarnya berapa? Angka 9. Ayo kita mulai yuk. 5, 6, 7, 8, 9. Udah sampai 9 nih. Sekarang kita hitung ada berapa jari yang keluar ya. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti hasilnya adalah 4. 9 dikurang 5 adalah 4. Soal yang kedua. 13 dikurang 9. Jangan lupa adik-adik harus mengingat angka yang kecil. Angka berapa yang harus adik-adik ingat? Angka 9. Oke, benar, angka 9 yang harus diingat. Mana jari-jarinya? Boom. Oke, kita tutup. Yuk kita langsung mulai. Jangan lupa ya, jangan melebihi angka yang besarnya ya, hitungnya ya. Oke, yuk kita mulai yuk. 9, 10, 11, 12, 13. Udah sampai 13 yuk. Sekarang kita hitung yuk, ada berapa jari yang keluar ya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya sama, 4. 13 dikurang 9 adalah 4. Mereka kembar nih ya. Soal yang ketiga. 16 dikurang 8. Angka berapa yang harus diingat? Angka 8. Ayo, mana jari-jarinya? Boom. Oke. Yuk kita langsung hitung, jangan lebih ya dari angka besar. 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini dia 16. Sudah sampai 16. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 8. 16 dikurang 8 adalah 8. Soal yang terakhir. Coba kita lihat, angkanya sama, angkanya kembar. Jadi angka berapa yang harus adik-adik ingat? Angka 7, karena mereka sama ya. Oke, mana jari-jarinya? Boom. Sekarang adik-adik coba hitung. 7. Ayo, berapa gimana? 7. Jadi gimana nih? Nggak ada. Karena udah 7. Jadi hasilnya adalah 0 karena tidak ada jari-jari yang keluar ya. Hasilnya adalah 0. Dung dung dung. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang coba kita praktekkan ya anak-anak soleh dan soleha. Misal ustazah bikin soal itu 7 dikurang 5. Berapakah hasilnya? Nah, 7 itu adalah angka yang besar dan 5 adalah angka yang kecil. Nah, kita harus simpan di otak kita adalah angka yang kecil, yaitu angka 5. Oke, kita tutup. Setelah 5, 6, 7. Tadi kan angka yang besar 7. Berarti sekarang tangan yang ustazah atau jari yang ustazah keluarkan adalah 2. Berarti
dikurang 5, hasilnya berapa? 2. Oke, good. Oke, satu soal lagi. Misal ustazah punya permen 8, lalu ustazah kasihin ke adik ustazah 4. Nah, berarti sisa permen ustazah sekarang berapa ya? 8 adalah angka yang besar, 4 angka yang kecil. Berarti kita simpannya angka 4. Setelah angka 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa sisa permen ustazah sekarang? 4. Oke, good. Betul, 4. Satu soal lagi. Ustazah ada soal 4 dikurang 2. Berapa ya hasilnya? Kita yang disimpan adalah 2-nya. 2, 3, 4. Berarti sisanya atau hasilnya adalah 2. Kita lihat jari yang kita keluarkan seperti itu. Sampai di sini apakah sudah cukup dipahami anak soleh dan soleha? Jika belum dipahami, nanti kita belajar lebih lanjut di video Zoom ya. Tapi untuk pertemuan kali ini ustazah hanya membuat video pembelajaran saja. Oke, kurang lebihnya cukup sekian dari ustazah. Nanti akan ada soal yang ustazah berikan di akhir video pembelajaran ini. Ada 10 soal. Kalian bisa kerjakan di buku tematik. Lalu untuk yang online bisa difoto dan kirim ke ustazah. Kalau yang biasa offline bisa dibawa bukunya pada saat pembelajaran hari Senin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan happy weekend. Semoga liburan kalian Sabtu Minggu ini berjalan dengan lancar dan bahagia selalu. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dan putus asa. Yuk, kita pasti bisa.